沉默了，终于能到我口述了，终于能到。外面那么乱。 Halo semua yang datang ke saluran saya hari ini, saya akan memberikan video baru lagi. Tersedia dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran saya dan jadilah yang pertama menerima video baru. Maaf karena komentar saya tidak sejalan dengan cerita, kebanyakan tentang saluran saya. Tapi kita masih bisa menonton episode barunya, meski dengan sedikit gangguan. Alur cerita di episode ini sangat bagus, jadi jangan lewatkan permintaan untuk episode ini. Jika Anda semua menonton episode ini, saya yakin Anda akan senang. Chana Anime adalah saluran YouTube populer yang telah mendapatkan banyak pengikut dalam beberapa tahun terakhir. Saluran ini menampilkan ulasan anime, diskusi, dan berita, serta konten terkait lainnya seperti cosplay dan seni kipas. Dengan videonya yang menarik dan informatif, Chana Anime telah menjadi sumber utama bagi para penggemar anime yang ingin tetap mengikuti berita dan tren industri terbaru. Apakah Anda penggemar lama atau baru di dunia anime? Chana Anime memiliki sesuatu untuk semua orang. Jadi jika Anda sedang mencari saluran YouTube yang menghibur dan informatif tentang semua hal tentang anime, pastikan untuk melihat Chana Anime. Saluran anime Chana yang melayani penggemar anime di seluruh dunia. Dengan lebih dari 3 juta pelanggan. Saluran ini terkenal dengan menyediakan konten berkualitas tinggi yang mencakup segala hal mulai dari ulasan dan diskusi anime hingga analisis mendalam tentang serial populer. Chana Anime dikenal dengan videonya yang menarik dan informatif, yang dibuat oleh tim penggemar anime berdedikasi yang sangat menyukai media tersebut. Saluran ini telah menjadi tujuan utama para pecinta anime yang ingin selalu mengikuti tren dan perkembangan terbaru di dunia anime. Jadi jika Anda seorang penggemar anime yang mencari komentar mendalam dan konten menghibur, pastikan untuk melihat anime Chana di YouTube. Chana Anime adalah saluran untuk penggemar anime di seluruh dunia. Dengan kontennya yang menarik dan komunitas yang penuh semangat. Ini telah menjadi tujuan utama bagi siapa saja yang mencari berita, ulasan, dan diskusi terbaru tentang serial anime favorit mereka. Saluran ini menawarkan berbagai macam konten, mulai dari analisis mendalam tentang acara populer hingga video menyenangkan yang menampilkan momen terbaik dari konvensi anime. Yang membedakan Chana Anime adalah komitmennya untuk menciptakan ruang yang ramah dan inklusif bagi semua penggemar anime, terlepas dari latar belakang atau tingkat pengalaman mereka. Apakah Anda seorang otaku berpengalaman atau hanya menemukan dunia animasi Jepang? Anime Chana adalah tempat yang tepat untuk terhubung dengan penggemar yang berpikiran sama dan membenamkan diri dalam semua hal tentang anime. Animasi Cina mengacu pada animasi yang dibuat di Cina. Dalam bahasa Cina, Donghua menjelaskan semua karya animasi, terlepas dari gaya atau asalnya. Namun, di luar Tiongkok dan dalam bahasa Inggris, Donghua adalah bahasa sehari-hari untuk animasi Tiongkok dan secara khusus mengacu pada animasi yang diproduksi di Tiongkok. Anime telah mencapai puncak popularitas baru dalam beberapa tahun terakhir. Pasca pandemi, banyak orang menjadi penggemar anime dan juga menjelajahi bentuk animasi lainnya. Manhwa, manhwa, dan lainnya menjadi sangat populer selain manga. Fans saat ini telah melihat bentuk baru dari animasi yang dikenal sebagai Donghua. Sementara beberapa penggemar telah melihat bentuk animasi ini dan mengetahuinya, banyak yang tidak mengerti. Penggemar anime ingin tahu apa sebenarnya Donghua, yang merupakan animasi Tiongkok.
Mereka juga ingin tahu apakah genre animasi ini menyalip anime. Donghua pada dasarnya adalah animasi Cina. Banyak orang bingung tentang Donghua dan menganggapnya sebagai subgenre anime atau agak terkait dengan anime. Namun ini tidak sepenuhnya benar. Padahal Donghua juga merupakan salah satu bentuk animasi, tidak seperti anime. Donghua adalah istilah untuk animasi Tiongkok dan unik untuk Tiongkok. Berlawanan dengan apa yang dipikirkan banyak penggemar, Donghua telah ada selama beberapa tahun. Namun, baru-baru ini mulai mendapatkan perhatian yang layak. Donghua dimulai sekitar tahun 1920-an, tetapi animasi itu hilang. Sekitar tahun 1970-an animasi China mulai populer di negara mereka. Animasi sekitar waktu itu menceritakan kembali atau bentuk animasi dari cerita rakyat Tiongkok atau cerita yang unik di negara tersebut. Bahkan sekarang, sebagian besar animasi Donghua berfokus pada budaya Tiongkok. Meski sudah mulai populer di seluruh dunia, animasi ini masih menargetkan penonton Cina. Ada juga manhwa yang sedikit mirip dengan manga. Sejarah animasi gambar bergerak di China dimulai pada tahun 1918 ketika sebuah karya animasi dari Amerika Serikat berjudul Out of the Inkwell mendarat di Shanghai. Klip kartun pertama kali digunakan dalam iklan produk dalam negeri. Padahal industri animasi tidak dimulai sampai kedatangan Wan bersaudara pada tahun 1926. Wan bersaudara memproduksi film animasi Tiongkok pertama dengan suara The Camel's Dance pada tahun 1935. Film animasi pertama yang terkenal panjangnya adalah Princess Iron Fan pada tahun 1941. Putri Besi Fa. 何日丹的偷袭秦都守卫，原来就是这么我的终于到了。 N adalah film fitur animasi pertama di Asia dan berdampak besar pada film fitur animasi Momotaro Jepang masa perang dan kemudian Osamu Tezuka. China relatif sejalan dengan negara-negara lain di dunia hingga pertengahan 1960-an. Dengan Havoc in Heaven bersaudara Wan mendapatkan banyak penghargaan internasional. Zaman keemasan animasi China akan berakhir setelah dimulainya revolusi kebudayaan pada tahun 1966. Banyak animator terpaksa berhenti, jika bukan karena kondisi ekonomi yang keras. Penganiayaan terhadap pengawal merah akan mengancam pekerjaan mereka. Animasi yang bertahan akan lebih condong ke propaganda. Pada 1980-an, Jepang akan muncul sebagai pembangkit tenaga animasi di Asia Timur, meninggalkan industri China jauh di belakang dalam hal reputasi dan produktivitas. Padahal dua perubahan besar akan terjadi pada 1990-an, memicu beberapa perubahan terbesar sejak periode eksplorasi. Yang pertama adalah perubahan politik. Pelaksanaan ekonomi pasar sosialis akan mendorong sistem ekonomi terencana tradisional. Entitas tunggal tidak lagi membatasi output dan pendapatan industri. Yang kedua adalah perubahan teknologi dengan kedatangan internet. Peluang baru akan muncul dari animasi flash dan konten menjadi lebih terbuka. Hari ini Cina secara drastis menemukan kembali dirinya dalam industri animasi dengan pengaruh yang lebih besar dari Hong Kong dan Taiwan. Animasi Cina saat ini paling baik dijelaskan dalam dua kategori. Jenis pertama adalah animasi konvensional yang diproduksi oleh perusahaan dengan entitas yang dibiayai dengan baik. Konten ini berada di sepanjang garis kartun 2D tradisional atau film animasi 3D CG modern yang didistribusikan melalui bioskop, DVD, atau disiarkan di TV. Format ini dapat diringkas sebagai industri yang bangkit kembali bersama dengan teknologi komputer canggih dan tenaga kerja murah.
Jenis kedua adalah webtoon yang diproduksi oleh perusahaan atau terkadang hanya individu. Konten ini umumnya berupa animasi flash mulai dari yang amatir hingga berkualitas tinggi, yang dihosting secara publik di berbagai situs web. Sedangkan komunitas global selalu mengukur kesuksesan industri dengan penjualan box office. Format ini tidak dapat disangkal jika diukur dalam hit di antara populasi 1,3 miliar hanya di Cina daratan saja. Yang terpenting, ini memberikan kebebasan berekspresi yang lebih besar di atas iklan. Halo semua yang datang ke saluran saya hari ini, saya akan memberikan video baru lagi. Tersedia dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran saya dan jadilah yang pertama menerima video baru. Maaf karena komentar saya tidak sejalan dengan cerita, kebanyakan tentang saluran saya. Tapi kita masih bisa menonton episode barunya, meski dengan sedikit gangguan. Alur cerita di episode ini sangat bagus, jadi jangan lewatkan permintaan untuk episode ini. Jika Anda semua menonton episode ini, saya yakin Anda akan senang. Chana Anime adalah saluran YouTube populer yang telah mendapatkan banyak pengikut dalam beberapa tahun terakhir. Saluran ini menampilkan ulasan anime, diskusi, dan berita, serta konten terkait lainnya seperti cosplay dan seni kipas. Dengan videonya yang menarik dan informatif, Chana Anime telah menjadi sumber utama bagi para penggemar anime yang ingin tetap mengikuti berita dan tren industri terbaru. Apakah Anda penggemar lama atau baru di dunia anime? Chana Anime memiliki sesuatu untuk semua orang. Jadi jika Anda sedang mencari saluran YouTube yang menghibur dan informatif tentang semua hal tentang anime, pastikan untuk melihat Chana Anime. Saluran anime Chana yang melayani penggemar anime di seluruh dunia. Dengan lebih dari 3 juta pelanggan, saluran ini terkenal dengan menyediakan konten berkualitas tinggi yang mencakup segala hal mulai dari ulasan dan diskusi anime hingga analisis mendalam tentang serial populer. Chana Anime dikenal dengan videonya yang menarik dan informatif, yang dibuat oleh tim penggemar anime berdedikasi yang sangat menyukai media tersebut. Saluran ini telah menjadi tujuan utama para pecinta anime yang ingin selalu mengikuti tren dan perkembangan terbaru di dunia anime. Jadi jika Anda seorang penggemar anime yang mencari komentar mendalam dan konten menghibur, pastikan untuk melihat anime Chana di YouTube. Chana Anime adalah saluran untuk penggemar anime di seluruh dunia, dengan kontennya yang menarik dan komunitas yang penuh semangat. Ini telah menjadi tujuan utama bagi siapa saja yang mencari berita, ulasan, dan diskusi terbaru tentang serial anime favorit mereka. Saluran ini menawarkan berbagai macam konten, mulai dari analisis mendalam tentang acara populer hingga video menyenangkan yang menampilkan momen terbaik dari konvensi anime. Yang membedakan Chana Anime adalah komitmennya untuk menciptakan ruang yang ramah dan inklusif bagi semua penggemar anime, terlepas dari latar belakang atau tingkat pengalaman mereka. Apakah Anda seorang otaku berpengalaman atau hanya menemukan dunia animasi Jepang? Anime Chana adalah